Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengalaman pribadi saya yang tentang masalah pemahaman ataupun keyakinan yang membuat bingung sebagian orang ya, yaitu masalah aliran ya tentunya ya, yang sangat banyak sekali pemahaman yang terbesar itu di seluruh dunia itu Syiah, Sunni, dan Wahabi. Nah, kalau Syiah itu taqiyah, kalau Sunni itu mayoritas Muslim sedunia, Syiah taqiyah itu maksudnya yang terkenalnya katanya sih di Iran. Nggak tahu juga, itu juga ada yang bilang juga sebenarnya Syiah itu di Irak yang ininya mayoritasnya. Katanya sih kalau Syiah dan Sunni itu di Irak itu pemimpinnya Sunni, rakyatnya Syiah. Nah, kalau di Iran itu pemimpinnya Syiah, rakyatnya Sunni. Ada yang bilang kayak gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini apa ya? Nanti kalau di Arab Saudi itu Wahabi. Indonesia masuk ke Indonesia banyak juga. Indonesia masuk Wahabi. Kita preteli atau kita bahas nanti satu persatu ya, tentunya ini video panjang ya, di YouTube nanti akan saya upload buat dokumentasi ya tentunya, semoga aja ada yang lihat. Dan oke, yang pengalaman saya aja dulu ya, yang dibahas dulu yang pengalaman saya pribadi itu Wahabi ya, yang masalah usoli, masalah baca usoli, baca niat, masalah tahlil, maulid Nabi itu kan, yang sering jadi pertentangan sebenarnya di musola-musola kecil, di bagian-bagian masyarakat, di kantor. Terkadang suka ada perselisihan seperti itu karena berbeda paham ya. Kita sebenarnya harus dewasa ya, entah yang dari paham Wahabinya, entah yang dari paham Sunninya. Jangan merasa paling benar, harusnya dikaji dan ditanyakan kepada ahlinya tentunya, agar tidak timbul pertengkaran. Kalau seandainya tidak ada terjadi ketidakcocokan ya lebih baik mengalah sih, demi ukhuwah Islamiyah. Itu yang perlu digarisbawahi. Oke ya, tentang Wahabi itu ya, tentang masalah itu ya kan. Saya punya teman ya kan, saya juga tadinya nggak tahu apa itu Wahabi, dan saya punya teman itu selalu mempermasalahkan masalah itulah. Saya nggak ngerti tadinya itu apa, apa yang salah yang dari yang saya pelajari selama ini, apakah salah di pesantren, apa selama ini masyarakat ini kok kontra banget, bertentangan banget, tapi dalilnya Quran dan hadis loh masalahnya. Nah, itu yang saya nggak pahami, yang membuat masyarakat bingung itu tentunya masyarakat sama seperti yang saya alami. Oke. Dan tentunya selalu ada keresahan-keresahan ya kan ya. Oke. Singkat ceritanya begini. Saya menemukan teori-teori mereka ya kan, dari sekian lama dan sekian banyak keresahan-keresahan yang saya alami ya kan. Yang mereka bahas biasanya masalah bid'ah. Mereka ini salah kaprah dengan bid'ah, selalu salah kaprah dengan hadis yang mereka pahami. Ya namanya juga aliran ya, setiap hadis yang mereka pahami salah. Nggak setiap sih, banyak dari hadis yang berbeda dengan kita pemahamannya gitu. Namanya juga sekte ya kayak gitu. Ini ya begini, ini begini ya.
kita bisa kalau masih percaya dengan hadis dan Quran ya masih mending, kita masih bisa masih bisa berdalil dari satu itu. Oke lah, dari masalah bid'ah, kalau seandainya memang bid'ah itu satu, bid'ah itu tidak bisa dibagi, dari kubu mereka juga membagi bid'ah, bid'ah dunia dan bid'ah masalah akhirat. Kan aneh, kan katanya bid'ah itu cukup satu aja, nggak bisa dibagi. Nah, tapi mereka sendiri membagi bid'ah ini ada dua, urusan dunia dan urusan akhirat. Ya nggak bisa gitu, katanya kulu, setiap, harus, wajib, kulu, semua yang bernyawa dan yang mati, kulu bid'atun dolalah. Kayak gitu kan, mereka mengambilnya dari itu. Sebenarnya arti kulu sendiri nggak semua, nggak mutlak semua, nggak, karena bahasa Arab itu ada ilmu balago, dan bahasa Arab itu kosakatanya itu banyak, nggak seperti bahasa Indonesia. Ada makna sebagian, ada makna semua, tentunya ahli bahasa balago orang pesantren yang bisa itu, kiai itu ukurannya itu. Lah kita mah masyarakat awam tinggal ngambil garis besarnya aja. Sekarang gini, Al-Quran di zaman Nabi itu kan sepertinya tidak seperti sekarang. Tulis di pelepah-pelepah kurma, di kertas-kertas, ya kan. Ya pokoknya Al-Quran yang sekarang itu udah jelas jauh berbeda. Apa namanya, inovasinya, seperti ada artinya, ada harokat, ada ilmu tajwid. Itu adalah bid'ah yang baik, bid'ah hasanah kalau menurut Aswaja, ya kata orang Indonesia itu Mbak Aswaja. Kita bilang aja Sunni ya. Tapi Aswaja sendiri terbagi-bagi lagi nanti itu tuh. Sunni juga mungkin terbagi lagi. Nah, nanti yang paling benar nanti ada saya jelaskan ya. Uh, itu kan dari situ saja metodologinya nggak cacat fikir. Dan sekarang uh, mereka bilangnya itu maslahat mursalah. Apaan? Itu konsepnya sama, itu bid'ah. Uh, Makanya nggak bisa bilang semua bid'ah sesat, nggak mungkin, nggak bisa, karena dalil mutlaknya itu ada di Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri itu mengalami itu inovasi. Nah, inovasi itu nggak bisa dibantah dan ditolak. Nah, sama kayak tahlilan. Kenapa Nabi tidak melakukan, keluarga Nabi, sahabat Nabi tidak melakukan? Lah emangnya salah kalau kita melakukan itu? Justru yang mengajari itu justru malah Nabi, tapi namanya bukan tahlilan. Ada sahabat Nabi juga dibacakan zikir-zikir sama Nabi itu lama sekali. Kalau nggak salah sahabatnya namanya mohon maaf ya, lupa ya waktu itu Ustadz Idrus Ramli yang menjelaskan yang masalah itu membahas zikir yang lama, dan bertanya sahabat yang lainnya, mengapa ya Rasul, kenapa lama sekali membaca zikir ini untuk ini, untuk sahabat yang meninggal ini. Ya sesungguhnya apa namanya, bumi menghimpitnya itu. Coba bayangin, di situ ada Nabi, dan Nabi sendiri bersabda, menyaksikan, bersaksi bahwa dia itu adalah orang yang soleh, dan Ars pun pernah bergetar karena sahabat Nabi tersebut, tapi masih digencet. Coba bayangin aja, coba siksa kubur tuh, dan betapa besar manfaatnya yang namanya tahlilan itu. Nah, tapi nanti juga ada tahlilan yang salah, yang seperti apa nanti bisa saya jelaskan lah, tentunya sedikit demi sedikit lah yang beredar di masyarakat sekarang ini. Oke, yang lanjutnya Maulid Nabi. Maulid Nabi itu Nabi tidak melakukan apa ya? Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan. Masa Nabi apa namanya, menyuruh sahabatnya untuk merayakan hari kelahirannya? Kayak kalau kayak gitu namanya kayak orang apa coba sok? Lah itu Nabi pengennya agung-agungkan, Nabi pengennya dipuji-puji. Ya yang memang Nabi sih sebenarnya pantas dipuji, dan sesungguhnya para sahabat ada yang bikin syair, sahabat ada yang bikin syair buat Nabi, memuji-muji Nabi, ada. Itu ada dalilnya, nggak bisa kita ini nanti satu-satu ya. Memang harusnya masalah ini memang rumit,
dan harus satu-satu dibelahnya, dan apa kesalahannya harus satu-satu dibelahnya. Itu dari Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi, dasar Maulid Nabi ini uh, kan kalau itu Abu Lahab itu sudah dimasukkan ke dalam neraka, dan sahabat Nabi ada yang bermimpi. Neraka artinya neraka alam kubur ya, alam barzah ya, taman-taman surga. Nabi sendiri, sahabat Nabi sendiri bermimpi kalau setiap hari Senin itu pamannya Nabi yang begitu kelahiran Nabi dia senang banget, lalu cingkrak-cingkrak lalu membebaskan budaknya untuk merayakan kelahiran Nabi, senangnya dia gitu. Nah, makanya setiap hari Senin dia itu libur siksaannya. Malah dapat jatah susu di setiap sela-sela jarinya, di jarinya atau di sela-sela jarinya lah. Malah minum susu dia itu. Tuh, itu musuh Allah yang membenci Nabi dan yang memerangi Nabi. Tapi perbuatan yang dulunya nggak dihapus loh, coba. Perbuatan baik yang dulunya nggak dihapus, perbuatan baiknya kan yang ibaratnya dia cuman senang membebaskan budak ya kan di hari kelahiran Nabi, lalu setelah Nabi dewasa sampai akhir hayatnya dia kan selalu memerangi, tapi perbuatan baiknya tidak dihapus sama Allah. Nah, Wahabi gini, pemahaman yang dikatakan Salafi Wahabi. Nanti kita kupas juga apa itu Wahabi, apa itu Salafi. Wahabi itu Muhammad bin Abdul Wahab. Pendirinya sih namanya Muhammad. Abdul Wahab itu nama bapaknya, bin Abdul Wahab. Wahabi disebutnya. Dan ulama Wahabi sendiri bilang kalau sebutan Wahabi itu sebutan yang mulia. Kenapa jadi malah tersinggung dipanggil Wahabi itu? Nggak usah marah, padahal sih ada ulamanya sendiri yang menyatakan seperti itu. Ya saya bisa tahu kayak gini ada di grup-grup Aswaja vs Wahabi. Tadinya saya nggak tahu, setelah tahu banyak adanya di situ di semua bongkar kitab-kitabnya, apanya semuanya dibongkar, ulama-ulamanya, kesalahannya. Tapi yang namanya hidayah tetap milik Allah ya. Walaupun sudah dibongkar kejelekannya, kejahatannya, kesalahannya, kemunafikannya, tetap orang nggak mau sadar, tetap berpegang teguh. Ya itu mah terserah ya, kalau kita sih sesama muslim hanya mengingatkan saja. Oke. Yang selanjutnya kita yang sebagai umatnya ya, yang dirindukan Nabi, dan tentunya kita juga merindukan beliau ya kan, merayakan perayaan Maulid Nabi. Kalau di pesantren itu setiap malam Jumat ya, merayakan perayaan Maulid Nabi setahun sekali ya minimal ya. Kalau kita ya rakyat biasa itu kan ada tanggalnya, ada hari lahirnya ya kan. Nah itu juga sangat bagus sekali, apalagi nggak sama sekali kita bersenang bersukaria kalau bisa bersedekah yang banyak untuk merayakan hari kelahirannya Nabi, agar suatu saat ya pengennya sih kita jangan sampai masuk neraka, pengennya sih jalan tol aja langsung alam kubur gara-gara kita maulid Nabi ya kan, pengen disiksa nggak jadi gitu kan, kita kan harapannya seperti itu. Nah itu yang sahabat Nabi yang musuh Allah aja ini nah kadang gini Wahabi, paham Wahabi nggak mau lah, itu kan mimpi kok dijadikan dalil lah. Azan itu berasal dari mimpi sahabat Nabi Yusuf itu, wahyunya berasal dari mimpi juga. Banyak dalil-dalil yang dari mimpi itu sebenarnya, jadi itu juga bisa dijadikan dalil. Nah oke, lanjut apalagi ya masalahnya ya yang sering ini kan sama Wahabi. Oke ya, kita nggak ini ya, langsung ke intinya ya. Intinya dari hadis-hadis yang saya temukan itu
Nabi sudah warning ya, ibaratnya sudah tahu, mengetahui Allah dan nabinya itu sudah tahu kalau akhir zaman ini umat berpecah belah tentang berkelompok. Nah, Nabi ini juga bersabda tentang itu agar kita berpegang teguh. Nah, ada yang hadis yang viral itu, berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, satu hadis itu nih, satu nih, ini yang viral nih. Nah, tapi yang hadisnya derajatnya lebih tinggi, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan keturunanku ya nanti sampai Imam Mahdi ya. Kalau sekarangnya para habaib, nah mayoritas para habaib itu keturunan Nabi dan uh, mayoritasnya pemahamannya sama di seluruh dunia itu Sunni, disebutnya Sunni pemahamannya. Nah, sekarang gini, kalau hadis yang viral itu kita pegang teguh ya, Al-Quran dan Sunnah. Lah sekarang Al-Quran dan Sunnah versi siapa? Versi Wahabi Al-Quran Sunnahnya kayak gitu. Versi Syiah Al-Quran dan Sunnahnya kayak gitu. Versi Sunni kayak gini. Nah, makanya Nabi menggarisbawahi Al-Quran dan keturunanku sampai nanti hari kiamat. Sampai Imam Mahdi, keturunan Nabi itu ada. Ya terserah bagi yang memerangi dan tidak mempercayai, ya terserah. Karena ulama-ulama terdahulu itu sangat berpegang teguh dengan hadis itu dan sangat menghormati barang siapa yang membantu, menghina, memerangi yang berkaitan dengan itu, memerangi habaib keturunan Nabi. Tentunya Nabi bersabda seperti itu, sama saja memerangiku, kata Nabi seperti itu. Hati-hati aja, sama saja memerangiku. Ulama juga, daging ulama itu beracun, apalagi dari keturunan Nabi banyak yang jadi waliullah. Mayoritas dari keturunan Nabi itu waliullah, kebanyakan dari keturunan Nabi itu waliullah. Kebanyakan dari waliullah itu keturunan Nabi maksud saya. Memang nggak semua, tapi mayoritas dari waliullah itu keturunan Nabi. Nggak bisa dipungkiri, kayak Wali Songo, yang duanya bukan, yang lainnya selebihnya itu keturunan Nabi. Nah, keturunan Nabi itu punya kelebihan tersendiri daripada manusia biasa tuh. Akalnya, fisiknya itu lebih kuat, keyakinannya itu lebih kuat. Wah, kalau ini diasah aja. Makanya jadilah muhibbin atau pecinta keturunan Nabi. Nanti di surganya bareng sama keturunan Nabi. Beda sama umat yang lain yang tidak mencintai, hanya sekedar mengetahui saja. Kalau kita mencintai, nanti surganya pun beda. Nanti kita mendapatkan surga yang bersama keturunan Nabi, insya Allah, kalau bagi para muhibbin. Oke. Satu itu hadis itu pegang teguh ya, untuk perselisihan umat beragama Islam tentunya ya. Kita agama yang paling benar mana, dicari Islam. Islam juga banyak yang lobang-lobang nerakanya, padahal sudah masuk Islam. Tapi insya Allah kalau orang yang sudah masuk Islam biasanya dituntun ke jalan yang lurus biasanya. Tapi ada juga tetap ke aliran yang sesat. Ya semoga aja yang yang sudah beragama Islam tetap di jalur yang lurus ya. Apalagi coba biasanya yang suka perdebatan dan biasanya hadis Nabi juga yang ini, apabila kamu ada di dalam perselisihan, kurang lebih ya, apabila kamu di dalam perselisihan, di dalam kelompok atau golongan atau pemahaman seperti itu ya, kurang lebih seperti itu, garis besarnya seperti itulah. Nanti pasti ada hadisnya kalau mau nyari sih. Ikutilah yang mayoritas. Nah, umat Nabi Sunni ini mayoritas dan insya Allah selamat, dan ikuti yang keturunan Nabi. Ya tinggal itu aja, tinggal hadis. Nah mungkin ini kepanjangan, nanti kalau perlu part 2 ya, part 2 nanti saya bikin lagi di YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.